Yang pertama itu meningkatkan perekonomian yang ada di warga savana. Jadi kita kan biasa belanja di luar. Nah, kita pengen jadi independen lah, kita punya warung sendiri atau koperasi sendiri gitu di sini. Nah, iuran wajibnya itu sampai kapan, iuran sukarelanya sampai kapan? Karena terkait dengan Q1, Q2, Q3, dan Q4 kan. Nah, SHU ini sesuai dengan kemarin kesepakatan Perumus akan dikembalikan kepada warga. 10 juta dibagi dengan 1.000. Jadi jatuhnya 10.000 kan? 10.000. Ya. Nah, jadi setiap orang nanti yang pegang 1 lembar saham itu akan mendapatkan 10.000. Ya. Ada tetapinya. Jadi sebenarnya bukan begitu penghitungannya. Oh, pertanyaan donat seperti itu tadi ya. Iya. Saya kaget ditanya donat. Contohnya donat, Pak. Yang gampang. Yang kepikiran dia donat gitu. Oh iya. Ya nanti yang lain yang lebih susah dan. Jadi kalau Jangan lupa iuran sukarelanya sama iuran wajibnya juga ditunggu. Jangan lupa loh. Selamat malam rekan-rekan GDA. Malam ini saya tampil bertiga nih. Hari ini kita ada di warung warga savana. Jadi warung ini udah ada sekitar 20 harian dan ini kita di sini mau ngomongin tentang hal-hal yang berkaitan dengan warung warga savana ini. Hari ini saya ditemenin sama Pak Dodo dan Mas Ambar. Ya, jadi kita langsung saja bahas mengenai warung warga savana. Baik, yang pertama adalah ini kenapa sih cikal bakal warung ini gimana sih sejarahnya? Coba dari Pak Ambar dulu, nanti dilanjutkan ke Pak Dodo atau saling menambahkan. Boleh. Oke, cikal bakalnya jadi memang koperasi ini dibentuk untuk yang pertama itu meningkatkan perekonomian yang ada di warga savana. Jadi kita kan biasa belanja di luar. Nah, kita pengen jadi independen lah, kita punya warung sendiri atau koperasi sendiri gitu di sini. Yang nantinya hasil dari warung ini itu juga akan dibagikan ke warga. Dan memang sebelumnya yang sudah kita notice di warga kan ada hashtag berbelanja sambil bersedekah. Gitu. Nah, di cikal bakalnya seperti itu. Nah, nanti untuk yang sekarang ya, jadi kita memang sudah ada bentuk pengurus dari koperasi itu sendiri atau yang kita sebut warung warga savana. Yang pertama ada untuk dari pembinanya itu Pak RT kita, Pak Taufik, lalu dari tim pengawasnya itu Pak Alwin, dan juga kebetulan saya ditunjuk sebagai ketua koperasi, dan saya ditemani tim saya oleh Pak Dodo sebagai bendahara, dan juga Pak Andika ya sebagai sekretaris 1, dan juga Pak Gema sebagai sekretaris 2. Nantinya koperasi ini akan dioperasikan oleh 2 orang sebagai tim operasional gitu. Untuk sementara ini memang kita jalankan dulu yang sudah ada. Selanjutnya nanti kita akan pikirkan untuk pengembangan dari koperasi ini sendiri. Oke. Mungkin Pak Dodo ada tambahan lagi nggak, Pak? Tambahan saya tadi sih bukan itu aja, bukan pembina. Tapi penasihat gitu ya. Jadi penasihatnya Pak RT, pengawasnya Pak Alwin gitu saya gitu lah. Oke, siap. Nah, berarti udah kejawab ya, cikal bakalnya sebenarnya hanya pengen belanja nggak jauh, sambil belanja sambil bersedekah. Nah, sekarang kita mau ngomongin mengenai sistemnya nih. Sistem si warung warga savana ini mau gimana? Apakah seperti pada umumnya atau seperti warung biasa atau bagaimana? Nah, ini kita sampaikan dari Pak Dodo deh. Boleh. Pak Dodo. Gimana Pak Dodo? Ya, terima kasih Mas Andika.
sebenarnya sistemnya kita adalah sistem seperti koperasi saja gitu Koperasi, kan. iya. Ya seperti koperasi karena itu memang yang mudah kita anut gitu kan. Nah, sistemnya ini adalah warung ini adalah seluruhnya milik warga Sapana. Ya. Dengan ada iuran wajib atau bukan semacam iuran wajib atau simpanan wajib yang nilainya 50.000. Supaya kita mudah menghitungnya, makanya 50.000 ini anggap aja satu lembar saham gitu kan. Nah, itu semua warga Sapana boleh harus untuk. Nah, karena kemudian kita ada yang namanya simpanan yang sukarela. Nah, simpanan sukarela ini tidak dipaksa, namanya juga sukarela ya. Jadi kita kesepakatan hasil rapat yang waktu itu dari pengurus dan tim perumus koperasi sepakat bahwa setiap warga boleh memiliki maksimal 200 lembar saham koperasi gitu ya. Nah, atau 200 iuran wajib yang dihitungkan 200 lembar dan satu lembar 50.000. Kalau dijumlahkan berarti kurang lebih 10 juta. Nah, 10 juta ini untuk iuran sukarela bisa kapan saja, tapi nanti akan dihitung untuk perhitungan SHU akan dihitung per tiap 3 bulan atau ada triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3 dan triwulan 4. Itu berbeda-beda dari perhitungan hasil SHU-nya nanti. Nah, triwulan 1 itu akan mendapatkan SHU 100%. Triwulan 2 75, triwulan 3 50, triwulan 4 25%. Nah, 25% ya itulah. Nah, dari triwulan itu kita supaya menghitungnya gampang, jadi anggap aja nanti seluruh hasil SHU itu akan dibagi sejumlah lembar saham pemodal berapa gitu lah. Nah, nanti yang masuknya tadi yang sudah dihitung per triwulan itu akan dikurangi supaya kita sepakat perhitungannya supaya tidak ada konflik dan lain-lainnya, mengurangi sisanya dari SHU yang sudah kita bagikan bagi mereka yang masuk pada triwulan yang berbeda itu akan dikembalikan lagi kepada modal. Nah, jadi menambahkan modal. Nah, SHU itu, contoh tadi SHU itu SHU dari mana? Namanya juga SHU, sisa hasil usaha gitu loh. Tetapi SHU itu diambil dari keuntungan. Keuntungan itu dikurangi dulu 30% untuk penambahan pengembangan modal. Nah, pengembangan modal 30%, yang 70%-nya itu akan dijadikan untuk SHU. Nah, SHU ini sesuai dengan kemarin kesepakatan perumus akan dikembalikan kepada warga. Dikembalikan kepada warga itu dalam artian dibagi menjadi 4 pos. 4 pos. Yang pertama adalah untuk warga Sapana, pokoknya untuk kepentingan kas Sapana, perumahan Sapana 30%, untuk masjid 30%, karena kita menggunakan fasilitas ini yang dijadikan dijadikan toko koperasi, anggap aja sewanya mungkin ya. Kemudian yang 30% akan dikembalikan kepada pemegang saham atau pemodal, atau yang tadi ada iuran sukarela dan iuran wajib itu. Nah, kemudian yang 10% ya diberikan kepada pengurus, karena mereka yang memang bukan siang malam ya, memang ya bekerja ekstra keras menambah itu hanya. Jadi dalam artian bukan ini aja. Besok kalau ada rapat anggota tahunan, pengurus mau diganti tidak ada masalah gitu kan. Artinya siapa saja gitu. Itu silakan aja gitu. Boleh gitu loh. Cuma kebetulan yang pertama adalah kita gitu loh. Ya mau gak mau ya itu hal yang wajar kalau untuk satu hal koperasi, karena dia memang dia bekerja tidak digaji, tetapi anggap aja itu sebagai apresiasi atau atas pekerjaannya yang memang dia menyisihkan waktu untuk mengurus ini gitu loh. Kira-kira sistemnya seperti itu. Siap. Nah,
Kalau kita habis bicara sistem, nah terus kita bicara tentang modal. Bicara tentang modal. Kalau modal dari awal itu berarti iuran wajib dan iuran sukarela. Iya. Nah, iuran wajibnya itu sampai kapan, iuran sukarelanya sampai kapan? Karena terkait dengan Q1, Q2, Q3, dan Q4 kan. Nah, coba deh boleh dijelasin. Mungkin biar semua orang bisa dapat pencerahan yang mau daftar gabung nih. Ya. Jadi untuk yang modal itu, untuk yang iuran wajibnya itu kita sebetulnya awal perumusannya itu sampai akhir bulan September ini. Sampai akhir Bulan September. Tapi karena ini waktunya sudah sudah mau habis ya September, jadi kita perpanjang lagi. Nanti akan kita cut mulai dari kita samakan di Q1. Jadi Q1 itu bulan Oktober, November, Desember. Nah, warga yang memasukkan modal atau beli modalnya itu di Q1 ini, Oktober, November, Desember, nah itu berhak mendapatkan nanti sisa hasil usahanya itu sebanyak 100%. Gitu. Nah, selanjutnya untuk yang iuran tidak wajib atau yang apa Pak bahasanya Pak? Iuran Sukarela itu sebetulnya dibalikan lagi ke warga. Kita masih ada 4 step ya atau 4 quarter itu. Bisa dia misalkan, oh saya punya uang misalkan mau beli 10 apa ya bahasanya 10 lembar dulu. 10 lembar dulu di Q1. Ketika Q2 dia mau nambah lagi nih 10, itu diperbolehkan. Jadi untuk yang iuran wajib memang kita sudah patok di 50.000. 50.000 itu di Q1 gitu. Nah, kalau misalkan dia mau saya mau ini nih beli 10 lembar, berarti kan dia ada 1 lembar yang wajib, 9 lembarnya yang sukarela. Nah, di Q1 juga nih, itu juga diperbolehkan. Atau dia mau split nih, Q1 dulu saya 50.000 deh. Ternyata dia melihat animonya, oh nih kayaknya koperasinya makin lama makin maju nih. Dia mau memberikan tambahan lagi, beli 9 lembar lagi ataupun lebih, itu boleh. Sampai nanti Q4, artinya itu tidak ada batas waktunya untuk yang sukarela ya. Kalau yang wajib itu memang kita batasi sampai Q1, artinya sampai bulan Desember, kita cut di situ. Desember ya? Iya. Baik. Ada tambahan Pak? Atau ada yang salah? Enggak sih, sudah betul memang seperti itu. Hanya yang tadi dibatasi untuk sukarela, jadi tidak mesti di tahun pertama saja gitu loh. Jadi ada tambahnya boleh tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima. Tapi nanti perhitungannya nanti ketika akan menutup buku atau dengan RAT rapat anggota tahunan gitu dihitungnya. Nah nanti kalau memang mau diambil SHU ataupun mau ini nanti pada saat kita dikasih kesempatan untuk 1 bulan setelah RAT. Ya. Karena kalau setelah itu kan modal kita harus tetap berputar, ya, gitu, seperti itu. Ya, itu aja sih. Jadi tidak ada dan nanti di tengah jalan, oh saya mau ngambil modal gitu. Nah di tengah jalan paling nanti dijual, dijual dari si A ke si B gitu loh. Siapa yang beli paling itu gitu loh. Nah itu ya para bapak-bapak, ibu-ibu yang mau daftar ke kita kelihatannya tidak bisa tiba-tiba cabut. Nggak bisa. Misalnya kita punya simpanan sukarela 50.000, sisanya misalnya dia punya 200.000. Tiba-tiba dia mau pindah tarik, nggak jadi warga Sapana lagi ini. Itu tidak bisa diambil di tengah perjalanan, hanya bisa diambil ketika akan setelah RAT dikasih waktu 1 bulan. 1 bulan. Karena setelah itu tidak ada lagi pengambilan, paling dialihkan. Artinya misalkan punya Pak Ambar, oh Pak Ambar mohon maaf ini misalkan, oh mau pindah misalkan, ini gimana? Nah, kalau mau memiliki aja sih mungkin silakan saja gitu yang Desa Sapana. Tetapi kalau misalkan saya mau pindah, mau ini bisa silakan, tapi dijual dibeli oleh Pak Andika gitu. Kalau dengan tengah perjalanan. Tapi
kalau memang yang mau diambil misalkan ya itu pada saat itu. Tapi itu pun juga nanti jangan rame-rame mengambil modal, itu rasionya berapa gitu. Iya. Karena kalau nanti semua tiba-tiba ini kelihatan mau menurun, kok ambil modal semua, modal dari mana gitu kan, itu seperti itu. Udah berasa jual saham. Iya kayak gitu lah. Oke, terus yang berikutnya adalah mengenai barang dan penyiapan barangnya beserta hal-hal konsinyasi yang ada di sini. Jadi siapa yang mau jawab nih? Perihal penyiapan barang, konsinyasi dan lain-lain. Saya jawab dulu deh, nanti Pak Dodo tambahin. Siap. Jadi untuk yang barang-barang yang sudah ada di koperasi ini atau di warung ini, itu ada yang pertama kita beli lepas. Artinya beli lepas itu kita nyetok sendiri gitu. Jadi kita belanja misalkan ada yang kurang atau belanja bulanan atau bahkan nggak nyampe bulanan ya. Jadi kita artinya belanja di luar dan kita jual lagi di sini lewat distributor-distributor. Lalu yang kedua ini ada pemasok juga ya dari mungkin dari timnya Pak Dodo ya untuk memasukkan barang. Lalu yang ketiga ini kita ada bantuan ya dari koperasi lain gitu. Nah, itu bisa dijual di sini. Lalu yang keempat, kalau dari warga mau menjual barangnya atau sistem konsinyasi tadi, itu kita welcome aja, diperbolehkan aja gitu. Tinggal nanti kita atur untuk pembagiannya, apakah dia akan jual lepas. Jual lepas itu dalam arti gini, misalkan dia mau jual yang gampang apa ya? Mau jual makanan gitu. Donat. Oke. Dia mau jual donat gitu. Satu lusin atau satu dusnya itu dia jual gampangnya 100.000 gitu kan. Misalkan 100.000 gitu. Nah, nanti kalau dia jual lepas, udah nih saya jual 100.000. Nah, kita tinggal nanti adjust lagi nih dari 100.000 bagi 12, tinggal kita mau jual berapa. Itu istilah jual lepas. Atau misalkan dia mau misalkan berapa persen nih, hitungan berapa persen gitu. Jadi nggak untuk barang-barang tertentu kan memang ada yang dia bisa long term ya, maksudnya nggak habis di hari itu, atau kalau donat tadi kan emang harus habis secepatnya kan, karena kalau sudah 2 atau 3 hari kan itu udah basi gitu. Nah, itu bisa nanti misalkan harganya disamakan dengan dia jual di luar. Contoh misalkan tadi dia donat dia jual di luar itu 150.000, ya udah 150.000, tapi mungkin dari koperasinya kita mau ngambil 5%. Gitu. Itu jadi ada 2 pilihan untuk konsinyasi ini. Terus pembayarannya langsung mingguan atau gimana? Misalnya donat hari ini taruh 12 lusin, yang laku hari ini 3 lusin. Metode pembayarannya langsung dibayar atau 2 hari lagi atau gimana? Ini banyak pertanyaan di sini nih. Coba daripada Pak, gimana Pak? Pertanyaan donat seperti itu tadi ya. Pertanyaan ditanya donat. Contohnya donat Pak, yang gampang, yang kepikiran dia donat gitu. Iya. Ya nanti yang lain yang lebih susah dan. Jadi kalau donat kayak gitu, mending kita menghitungnya memang lebih gampang per hari. Gitu. Per hari. Ya, jadi ada uang bayar, masukin, tinggal dititipkan, ditulis di pencatatannya donat 10 masuk modal sekian, keluarkan bayar sekian. Karena memang mungkin warga juga emang besoknya lagi saya mau masak lagi gitu. Sistemnya kita akan harian. Kalau untuk yang barang konsumsi yang sifatnya langsung gitu loh. Tapi kalau misalkan mau nitip beras atau yang lain, misalkan saya punya produksi air atau apa gitu loh. Itu kita lebih ininya sistem konsinyasi selama 1 bulan saja. 1 bulan ya. Nah, gitu loh. Nah, seperti itu. Terus ada tambahan dari yang tadi disebutkan bahwa konsinyasi ini kita saat ini memasukkan barang itu memang dari sisi permodalan yang sudah ada yang setor, tapi ya memang tidak banyak, baru tinggal beli sedikit-sedikit ya. Di samping itu kita sistem konsinyasi, contoh kayak air mineral ini kan kita dikasih waktu tempo 1 bulan. Ada yang seperti itu, atau kita nanti titipkan pesan kepada orang lain, karena kalau kita koperasi baru kan kita harus COD kita nggak punya duit gitu.
Cuma ada dua pilihan. Yang pertama, penyiapan barang ini kita apabila tidak laku, kita masih bisa tukar. Oh, iya. Kita dikasih waktu 2 minggu gitu lah, tidak laku. Tapi margin profitnya akan berbagi gitu lah. Tetapi kalau kita beli dititipkan, margin profitnya lebih besar. Tetapi ada tetapinya, ketika barang ini nggak laku, kita nggak bisa retur lagi gitu loh. Itu kendalanya seperti itu gitu loh. Jadi makanya mau pilih yang mana gitu loh. Jadi mana barang yang cepat, kita yang langsung ini. Contoh kayak barang-barang ini mau nggak mau kita kerjasama dengan pihak lain. Kita dikasih waktu 2 minggu, kalau emang nggak laku, kita bisa tukar. Tapi kalau emang tidak, kita terus 2 minggu bayar, 2 minggu bayar gitu, seperti itu. Jadi memang yang harus harus diperhatikan bagaimana kecepatan ininya. Nah, kemudian yang untuk barang-barang tertentu titipan dari warga seperti yang tadi kita bahas, ada beras, mungkin ada yang menitip gula, barangkali di kampungnya produksi gula gitu kan, gula aren, gula apa. Benar, Pak. Nah, itu kita sistemnya konsinyasi setiap 1 bulan supaya ini adalah untuk mengurangi modal dan barang ini penuh gitu di sini. Iya, betul. Mengurangi modal supaya modalnya tetap seminim mungkin tapi dengan penjualan yang maksimal gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Siap. Untuk penyiapan barangnya juga. Ya, itu guys. Warga Savana, jangan lupa dong. Nih, kita nih tunjukkan animonya nih. Saya lihat nih animonya yang sering sini anak-anaknya nih. Bapak-bapaknya belum pada mampir nih. Ayo mampir dong ke kita dong. Kita udah mulai penuh nih rak kita nih. Jangan lupa iuran sukarelanya sama iuran wajibnya juga ditunggu. Jangan lupa loh. Oke. Yang terakhir Pak, saya mau nanya dengan Mas Ambar atau Pak Dodo, pembagian SHU secara real. Tadi kan Bapak ngomongin secara gamblang, secara umum. Anggaplah sampai sisa hasil SHU-nya setelah dikurangin biaya, belanja, semuanya 10 juta. Hanya 10 juta sisanya misalnya. Nah, saham yang beredar itu 1.000 ya misalnya. 1.000 atau 100 atau gimana nanti Bapak 1.000 deh gampangnya. Nah, ini gimana tata cara membaginya secara real? Ini yang mungkin jadi pertanyaan, berbeda-beda pemikirannya. Gimana tuh Pak? Oke, tadi kan dengan kita 10 juta. Untungnya 10 juta tok misalnya. Untung 10 juta. Tahun ya? Saham 10.000. Saham 10.000 lembar, 1000 lembar. 1.000 lembar maksudnya. Ya, jadi untung 10 juta, saham 1000 lembar. 1.000 lembar yang beredar. Ya. 1.000 lembar itu berarti dengan nilai 25 juta ya. Wah, hebat juga ya. 25 juta. Iya, hampir 40% keuntungannya. Itulah. Jadi nanti 10 juta dibagi dengan 1.000. Jadi jatuhnya 10.000 kan? 10.000. Ya. Nah, jadi setiap orang nanti yang pegang 1 lembar saham itu akan mendapatkan 10.000. Ya. Ada tetapinya. Jadi sebenarnya bukan begitu penghitungannya, tetapi 10 juta itu tadi 30% untuk RT, berarti 3 juta. Ya. 30% untuk masjid. Pakai tempatnya. Iya, berarti udah 60. 10 juta untuk Warga. bukan 10 juta, 1 juta. Bukan warga, 1 Untuk juta untuk pengurus gitu kan. 1 juta untuk pengurus gitu lah. Ya. Nah, sisanya adalah 3 juta. Nah, 3 juta inilah yang akan dibagikan dengan 1.000. Makanya mendapat satu orang 300 rupiah, betul. 3.000, Pak. 3.000 ya? Iya, 3.000. Satu orang dapat 3.000. Nah, Ya. 3.000 ini nanti akan mendapat dari kalau tadi satu orang dapat 50.000 berarti dapat 3.000. Kalau satu orang misalkan dia punya 100 lembar saham, berarti dia dapat 300.000 gitu nah. Nah, 300.000 ini satu orang kan 3.000 tadi. Nah, cuma bagi mereka yang ngitung tadi per triwulan 1 berarti dia 20
100%. Nah, berarti dapat 3.000. Nah, triwulan 2 dapat 75%, dikurangi 25%. Nah, yang sama yang triwulan 3 juga itu 50%. Nah, 25, 50% dan 75% itu yang sisanya dikembalikan kepada modal. Nah, dikembalikan kepada modal. Loh, kok saya rugi? Sebenarnya bukan rugi yang dipotong itu, yang rugi itu adalah mereka yang masuk dari Q pertama karena modalnya sudah berjalan gitu loh. Itu yang rugi, bukan yang memang dibagi setengahnya. Itu dia kena masuknya pertengahan jalan. Nah, itu yang harus diperhitungkan betul gitu loh. Nah, sebenarnya harusnya dibagi secara rigid ini uangnya kemana. Tetapi untuk memudahkan kita menghitung, makanya sepakat dari tim perumus koperasi, sisa yang dibagi-bagi itu kita kembalikan aja ke modal supaya perhitungannya lebih gampang lah, nggak usah nanti dihitung ini milik siapa, ini siapa gitu, seperti itu. Gitu. Makanya jangan sampai ini nih cuma 10 juta nih, kita nunggu dari semua warga nih supaya ini bisa jadi 100 juta, supaya jadi 200 juta. Ya makanya ya itu ditunggu iuran sukarelanya, iuran wajibnya supaya ada perputaran juga di sini, dan ini belanja buat kita juga kok. Kita juga lebih dekat, anak-anak kita nggak pada jajan di luar, jajannya di sini juga. Kira-kira ada tambahan lain Pak, Bapak atau Mas Ambar? Ya memang balik lagi sih ke kenapa dibentuk koperasi ini, kan memang area ini kan memang senternya Savana ya. Jadi anak-anak main di sini. Sholat juga kita kan di sini, ada acara warga juga di sini, ya kan? Ngaji pun mereka di sini. Jadi kita fasilitasin ini biar dia kalau misalkan lagi main di sini nih, capek nih atau aus gitu. Nah dia gampang nih tinggal di sini nih atau mau beli apa gitu. Nah itu ya artinya mempermudah anak-anak kita supaya nggak nyebrang sampai nyebrang ke jalan gitu lah. Siap. Kan di sini lebih aman juga gitu. Jadi ibaratnya one stop service lah, Mbak. Nah, gitu. Kita punya one stop service di sini. Gitu. Itu aja sih dari saya. Ada tambahan, Pak? Ini yang kita tambahkan itu memang kita nanti lebih poolnya akan ada 2 orang karyawan gitu ya. Memang saat ini gaji pertama kita belum terlalu besar, jadi mau nggak mau hari sambilan sedikit antara kisaran 1,2 sampai 1,5 lah, mau nggak mau seperti ini, karena jangan sampai nanti lebih besar pengeluaran daripada pemasukan saat ini. Lah saat ini baru 1, kalau memang ada yang yang mau rela gaji segitu. Atau punya kenalan ya Pak Duduk ya. Iya, gaji segitu. Tapi kalau bisa ya sekitar di sini lah gitu loh. Kasihan soalnya dia jauh gitu loh. Masalahnya kasihan dengan hidup seperti itu gitu lah. Seperti itulah kita masih nanti akan dikelola sebenarnya lebih profesional ke arah mereka gitu. Mungkin tidak akan 2, bisa juga nanti kalau sudah rame 3, 4 gitu loh. Kalau sudah rame hitungan uangnya sudah sudah putarannya sudah cepat, sudah seperti toko biasa, nanti akan lebih besar lagi gitu nanti. Nah nanti dikelola secara profesional oleh mereka. Kita pengurus itu hanya ngawasin, lakukan ini gitu kan, diceknya gitu itu. Terima kasih. Oke. Nah ini juga pelajaran buat rekan-rekan teman-teman GDA. Ini kita proses membentuk koperasi atau warung warga Savana ini dari nol. Kita benar-benar mencatatnya manual, semua manual. Jadi ini bisa juga buat pelajaran nanti yang pada mau buka warung atau apa. Malam ini cukup dari kita bicara tentang warung warga Savana. Hal-hal yang menarik di sini adalah gimana caranya kita menumbuhkan semangat UMKM dan ekonomi di daerah kita sendiri. Jadi kita tuh bisa membantu juga perekonomian, nggak dari kita doang, nanti ada yang nitip barang dari ibu-ibu, terus kita juga ngambil dari pemasok lain. Jadi perputaran modal ada di komplek kita sendiri. Jadi nggak usah kemana-mana. Jadi kami tunggu ya perihal iuran sukarelanya dan iuran wajibnya. Jadi sekian dan waktunya, terima kasih. Selamat malam. Malam.